Ya guys, jumpa lagi dengan akun YouTube Im Performance. Jadi kali ini saya mau mengganti kondensor AC ya. Ini yang tadinya single flow, ini kita pakai punyanya Avanza, yaitu dia multi flow. Nah, multi flow itu seperti apa? Jadi kalau single flow itu fluid masuk dari bawah sini ya, dari sini. Nah, aliran pipanya itu dia satu-satu teman-teman. Jadi dari sini set, kemudian dia naik satu, naik lagi satu seperti ini. Jadi dia modelnya S terus, kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri, terus dia keluar dari sini. Nah, keluar dari sini terus dia masuk ke dryer. Nah, dryer di sini baru dia ke katup ekspansi, baru ke evaporator. Nah, kalau multiflow ya, multiflow itu jadi seperti ini contohnya. Dia masuk dari atas ini ya, katupnya ya. Nah, dari atas ini lubangnya ini ya, coba saya flash, flashnya mana ini? Dari sini ini ya lubang masuknya ya. Nah, dia nanti ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, lewat dryer lagi, baru keluar dari sini, baru ke dryer. Nah, tapi dia itu sekali masuk, nah dia sekali ke kanan itu dia ada 3 atau 4 pipa. Jadi di sini dia ada skatnya, ada tanknya, dia ngalir ke sini dulu 4, terus dia turun, terus dia ke kiri langsung 3 pipa, terus ke kanan lagi beberapa pipa. Jadi kalau ini kan dia satu-satu ya, satu pipa ke kanan ke kiri. Tapi kalau multiflow itu artinya multiflow, jadi dia ya alirannya itu beberapa pipa ngalir ke kanan ke kiri ke kanan ke kiri. Nah, kalau klaimnya sih katanya itu lebih dingin. Nah, nanti kita akan coba ya. Jadi kita fitting dulu tekanan dari kompresor ya. Kompresornya kan yang bawah ini, nanti dia masuk ke atas ke sana, nanti yang keluar ke pipa kecil ini nanti ke dryer. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi ini yang lama ya, yang dari kompresor masuk ke kondensor. Nah, walaupun pipanya ini ada 4 lubang ya, bisa dikatakan ini juga multiflow. Cuman dia kecil-kecil teman-teman. Jadi bukan kecil-kecil ya, terlalu besar malah ya. Alirannya tetap model S seperti ini ya. Dari sini dia naik satu ke atas. Nah, kalau multiflow itu dia gerakannya dari kiri ke kanan, ini dia langsung ada beberapa pipa. Jadi klemnya yang dia bikin lebih dingin, jadi di situ dia ke kanan beberapa, ke kiri beberapa, ke kanan beberapa. Nah, ini punyanya saya nggak tahu ya, saya beli copotan di Shopee ya. Kalau saya sih cari posisi yang lubangnya input outputnya ini di sebelah kanan, karena BMW kan di sebelah kanan. Jadi nanti untuk kita menyambung pipanya ini kita tidak butuh pipa yang repot ya, yang arahnya berbeda. Jadi cukup dari kompresor ini, nanti kita bikin pipa lurus ke atas, terus nanti ada coupler seperti ini, kita las ke bawah. Jadi yang dari kompresor bisa masuk ke atas yang di sini ini ya, terus nanti yang dari bawah ini bisa langsung keluar ke dryer. Kita tetap pakai fleksibel seperti ini. Nah, fan kita tetap pakai fan asli ya. Jadi nanti kita lihat seperti apa responnya atau pendinginannya ya. Kalau secara teori sih memang yang multiflow ini dia memang bisa lebih dingin teman-teman, karena ya itu tadi, karena alirannya ini kan alirannya juga kecil ya teman-teman. Jadi proses dia pendinginannya itu bisa sekali mengalir dari sini ke kanan, freonnya banyak, dia bisa didinginkan lebih banyak dan lebih cepat. Nanti kita lihat aja suhu yang berhasil dicapai berapa ya, karena yang lama ini adalah single flow ya. Single flow itu seperti itu, jadi kita akan ganti dengan yang multiflow. Nah, nanti setelah proses pengelasan nanti akan saya spill seperti apa ya progresnya ya, hasil lasnya, karena saya nggak bisa ngelas ini, nanti kita bawa ke spesialis las aluminium dan kuningan. Nah teman-teman, untuk selangnya ya, ini kita sudah jadi custom selang. Jadi ini yang aslinya dari dryer, kemudian yang ke kondensernya tadi custom pakai Jepangan, kemudian yang ini juga ke kondensor ya, yang ke atas ini yang dari kompresor tetap masih kita pakai. Nah, nanti kita pasang ke sini, ke kondensornya sini ya teman-teman ya. Tapi sebelumnya kita bikin bracketnya ini supaya dia bisa kencang. Ini kan baru untuk fitting ya kemarin ya, jadi habis ini kita patenin. Oke teman-teman, jadi semua sudah terpasang ya ini ya. Ini pipa kondensor yang tadinya kita lepas, dia sudah masuk ke sana. Kemudian yang ke kompresor juga sudah terpasang.
dan jalurnya juga sudah sesuai ya, tidak mepet kemana-mana. Terus yang di sini ini mantap sekali teman-teman. Jadi ini dari kondensor dia bisa langsung masuk ke dryer ke sini ya, cocok. Terus dari kompresor tadi dia bisa naik ke sana. Nah, bracketnya radiator kita kasih lubang 2, kemudian yang ini juga kita kasih lubang, kita tempel. Nah, ini sudah kencang teman-teman. Begitupun yang atas ya, sama. Setelah ini kita tinggal isi. Sebelumnya kita pasang dulu ya nanti untuk kipas extra fan-nya. Mudah-mudahan nanti nggak nabrak sesuatu ya, karena yang saya khawatirkan justru ini nempel yang ini teman-teman. Tapi nanti kita coba lihat dulu dia nabrak sesuatu apa enggak. Nah teman-teman, ternyata pas banget ya teman-teman ya. Jadi setupnya benar-benar bisa cocok di situ. Nah itu selang yang dari kompresor, dia bisa lewat samping sini ya, dia fleksibel. Terus yang ini ternyata dia nggak nabrak apa-apa teman-teman. Jadi ini pas, cocok. Kemudian yang kesini juga cocok, fan-nya juga tidak nabrak apapun ini teman-teman. Jadi selanjutnya kita bisa pasang si bempernya ya. Nah ini teman-teman, pas. Jadi memang di belakangnya dia nggak mengganggu apapun ya teman-teman ya. Oke guys, jadi sudah terpasang semua ini guys. Bempernya juga sudah terpasang. Tapi emang nggak tahu ya, ini MTEK plastik, tapi emang dia beda sih. Dia nggak bisa presisi. Mungkin yang 4 number bisa ya, tapi nggak tahu sih. Nah ini sudah terpasang semua. Lihat di situ ya, memang sekilas sih nggak ada perbedaan sih, nggak ada perbedaan antara pakai kondensor yang ini ya, sama yang dari mana tadi fokusnya. Nah yang ini sama yang di situ. Jadi spernya masih agak longgar, dari bawah juga nggak ada yang mengganggu. Selangnya juga udah aman sih, dia nggak nabrak apa-apa. Nanti kita tinggal isi, nanti kita tes. Kalau dia kompresornya dipaksa buat tidak mutus, dia bisa sampai turun sampai suhu berapa. Oke guys, freonnya lagi dicas ya. Ini dia sudah menyala fan-nya, fan asli sama fan elektriknya. Nah sekarang pressure-nya terbacanya ini jadi normal ini. Yang high-nya dia tidak sampai 200, yang low-nya dia sekitar ya nggak sampai 30. Ini yang kemarin waktu pakai kondensor yang satunya dia 200 sampai 250. Karena pendinginannya di kondensor yang kemarin dia lebih lama. Ini sekarang suhunya saya set di 7 derajat. Nah, dia bisa sampai 8. Nah, itu ya, kelihatan ya. Dia bisa sampai 7 ini harusnya ini. Ya teman-teman, jadi untuk penggantian kondensor BMW E36 menggunakan punyanya Avanza sudah selesai ya. Sistem AC-nya berjalan dengan normal, tidak ada kendala. Malah kita menemukan bahwa high pressure-nya itu di bawah yang biasanya kalau kita pakai kondensor yang punyanya aslinya BMW. Tapi sepertinya yang punya saya ini udah diganti ya kondensornya pakai single flow. Jadi mungkin kalau nanti punya teman-teman yang lain itu dia pakainya sudah multi flow, kemungkinan tekanannya sudah sama dan tingkat dinginnya sudah sama. Karena kalau kata teman-teman punya saya itu memang sudah diganti pakai single flow, jadi sudah diganti yang model flaring ya. Jadi dia aliran pipanya yang ke kanan kiri seperti ini. Dan yang sekarang ini kita pakai punya Avanza yang sekali ngalir dia sudah 3 jalur atau 4 jalur atau bahkan lebih. Jadi cuman mengalir ke kanan, ke kiri, kemudian kembali lagi ke kanan. Nah sementara dia bisa bekerja normal dan suhunya dia bisa tadi cek sampai 5 derajat, kondisi diem ya. Mesin sudah panas dan evapnya tanpa disiram. Kita cuma mengandalkan auxiliary fan sama fan yang di belakang dengan kecepatan low. Nah jadi nanti kemungkinan kalau dia sudah jalan dia bisa lebih ini lagi ya, lebih cepat lagi ya dinginnya ya. Sekian teman-teman, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.